Offside Duo episode terakhir di tahun 2024. Tenang, kita masih akan kembali lagi 2025. Tapi kali ini tanpa coach yang memang lagi off atau udah masukin holiday season, dimana nanti mungkin baru muncul lagi mungkin minggu keberapa dia. Dia kan ke Singapura tuh tanggal 7 apa 6? 8 sampai 14 Iya, ya itu. tadi. Jadi ya dia mungkin baru ada di minggu ketiga lah kurang lebih ya. Jadi sementara mungkin kita akan meminjam Mas Aryo sambil selang-seling libur ya untuk Offside Duo, karena gue pikir kemarin timnas itu akan minimal ke semifinal, tapi ternyata kita nggak ke semifinal, Mas. Ya. Jadi kayaknya mungkin di Kamis besok kita juga akan libur dulu, baru akan tayang lagi minggu depan. Dan ini menjadi episode terakhir di tahun 2024 dan juga episode terakhir di minggu ini. Kita mulai dulu dari Serie A, karena La Liga lagi nggak ada pertandingan di weekend kemarin. Bundes gue nggak masukin hitungan karena Leipzig kelihatannya jago segala macam, taunya di Liga Champions gitu doang. belum pernah menang. Iya, nggak pernah menang. Yang jago lagi-lagi cuma Munchen. Bayer Leverkusen pun ternyata tidak sejago waktu musim lalu, walaupun kemarin dia di Champions bisa ngalahin Inter 1-0. Tapi ya tahun ini akan masih menjadi milik Munchen sih, gue yakin. Tapi kita ngomong dari Serie A, persaingannya juga masih ketat, karena kemarin gue pikir Inter Milan udah nyaman bisa take over Kapolista ya, tapi ternyata kemarin dia masih kebalap lagi karena si Atalanta gue tadi diralat lagi gue mau coach. juga. Menang. Enggak, Atalanta. Oh ya, sorry. Justru kemarin Napoli yang menang. Coba lihat klasemennya. Iya. Napoli nomor 2 ya. Ya, Napoli. Tapi ya Atalanta kan kemarin seri tapi poinnya masih 1. Napoli kemarin menang juga lewat, ya itulah golnya last minute juga, Raspadori lewat kemelut penaltinya Lukaku nggak masuk. Tapi gimana Mas, lu kemarin ngelihat persaingan ini, Lazio kelihatannya begitu cukup sangar, bahkan dia kemarin juga bisa nahan Atalanta juga, tapi somehow di minggu sebelumnya dia baru dibantai juga main Inter Milan 6-0 loh. Nah tapi Lazio kemarin justru kembali bisa memberikan perlawanan lawan Atalanta, artinya konsistensinya dia hanya sampai situ aja, Mas. Makanya gue bilang nih kayaknya hanya mengerucut ketiga tim ini nih untuk persaingan juaranya, Atalanta, Napoli, Inter. Atau menurut lo Juve, Milan atau Vio ada yang bisa ke atas lagi, Mas? Kayaknya di awal musim kita awalnya mikirnya 2 ya. Ya. Inter sama Juve. Awalnya kan seperti itu. Akan balik lagi Juve ya. Sebelum itu Inter sama Juve. Karena Napoli ganti pelatih sih ya. Ya begitu mereka ganti, lalu mereka startnya bagus, akhirnya mereka ada di atas, akhirnya 3 itu bertambah di Napoli. Ya. Gue tadinya masih jagoin Inter, Juve dan juga Napoli. Napoli ternyata sempat melaju jauh, Bagus di awal. ninggalin yang lain-lain, tapi end up-nya mereka turun naik juga. Konsistensinya belum kelihatan seperti itu. Mungkin di 5 laga terakhir iya, tapi sebelumnya mereka sempat beberapa kali ngalamin kekalahan, sehingga mereka ada di peringkat kedua. Sementara yang ngagetin juga kan tadinya ada Fiorentina di situ, ada Lazio juga, Bologna sempat ada di atas juga, yang di awal-awal kita pikir ini tidak menjadi 2 horse race, tidak menjadi 3 horse race, bahkan 5-6 tuh punya peluang yang hampir sama kan, karena Juve kan walaupun ada di peringkat ke-6 tapi tipis kan poinnya awalnya kan. Iya. Awalnya tipis, mereka nggak pernah kalah tapi kebanyakan seri. Percuma juga. Bisa bikin rekor baru Juve nih kayaknya. Kalau zaman kemenangan hanya 2 poin itu mungkin nggak terlalu pengaruh gitu ya. Lo imbang gitu. Tapi begitu kemenangan 3 poin akhirnya terlihat banget. Lo cuma menang 7 kali, lo berada di peringkat kesegitu gitu kan. Itu nandain ya kemenangan sekarang ya memang jauh lah pengaruhnya untuk kalkulasi di klasmen. Cuma kalau gua ngelihat menuju ke paruh musim kedua, gua ngelihatnya sih Atalanta layak masuk ke perhitungan juara juga, Ji. Karena ini tim ya lumayan konsisten, tetap menawarkan menawarkan sistem permainan yang bisa dibilang cukup stabil ya, dari pekan ke pekan mereka menunjukkan kestabilan. Lalu Napoli ya selalu kalau kita bicara si Conte di musim pertamanya selalu ngasih gebrakan, sehingga itu jelas layak ada dikedepankan. Dan kalau gue ngelihat ya akhirnya cuma bertiga nih, Atalanta, Napoli dan juga Internazionale yang punya tren paling konsisten lah dibandingkan yang lain. Awalnya memang tadi lo bilang ada Lazio, ada Fiorentina, sempat nawarin sparks di depan, tapi setelah itu terlalu fluktuatif. Nah, jadi ya gue sih ngelihatnya nggak jauh dari 3 ini, Ji. Masih akan ramai hingga pekan-pekan terakhir sih. Dan gue juga kemarin melihat Juve lawan Fiorentina, Mas. Itu keren sih gamenya. Dan
Ya, gue apresiasi pelatihnya yang bisa mentransformasi Fiorentina yang menurut gue banyak ditinggal pemain-pemain pentingnya, tapi dia bisa mendatangkan pemain-pemain yang ya kayak De Gea, Moiskin aja yang kita pikir hanyalah menjadi pemain buangan. Terus Iya. dia, ini Pelat- gue suka pemain Gudmundsson yang tadinya seperti incar Inter juga, tapi Pelatihnya juga pelatih baru juga kan. iya dari sisi harga nggak mungkin masuk. Tapi menurut gue secara permainan cukup oke dan De Gea ya orang mungkin banyak yang bilang De Gea masih bagus dan lain-lain, tapi ya ini kan lagi-lagi level Serie A. Gue bilang Iya. dia bagus untuk Serie A bagus banget memang. Tapi kalau di Premier League ya mungkin gue nggak tahu apakah dia masih sebagus itu atau enggak. Ditambah dengan sekarang orang-orang pada minta permainan sepak bola modern. Karena gue kasihan sekarang lihat kiper-kiper zaman sekarang kayak Fosternya Spurs ya. Ya, Ini kelihatan banget nih kiper ortodoks banget, old school banget yang cuma bisa buang bola, tapi kayak dipaksa untuk bisa megang bola cukup lama, ngasih passing-passing pendek. dan Berapa kali dia blunder parah iya, banget gitu kan? nggak bisa words ketika lo Iya. harus ngikutin pace. Apalagi kan kalau lo tadi singgung Spurs ya, ini kan mainnya juga Iya. sistem banget kan. Naif banget sih menurut gua Terutama terbuka sistem. untuk ngeluarin bola dari dalam kotak penalti mereka kan butuh sequence yang panjang kan. Kalau Ya. kita ngelihat Spurs mau main di Premier League, mau main di Eropa, mereka selalu nunjukin sepak bola seperti itu dan kelihatan banget Foster tuh agak grogi Iya, ketika dipaksa untuk bermain seperti itu. Ketika bola dibalikin dia nggak cukup pede untuk bisa nerusin sequence itu, tapi buru-buru buang bola ke Iya. depan, akhirnya hilang kesempatan ya. Ya Foster ya emang lo berharap apa sih Ya, dari kiper? Kalau dari apa refleks dari shot stopping ya masih oke lah. Iya, De iya, Gea iya. pun seperti itu gitu. Tapi kalau lo tadi bilang harus ngikutin apa yang Sepak bola modern zaman sepak bola sekarang yang modern, dituntut. terutama di Premier League, kayaknya ya tetap berat sih kalau buat De Gea juga. Ya, dan sementara kita lihat ini Juventus lagi-lagi punya problem dalam sisi sebenarnya dia emang gak kalah bagus, cuman menurut gue efektivitas dalam mencetak gol itu yang bermasalah. Vlahovic ya kemarin ada berapa kali peluang Iya. begitu ya. Jadi Kopp Miners pun gue belum lihat Kopp Miners yang waktu dia kayak di Atalanta nggak cuman bagus dalam kontribusi lini tengah tapi juga bisa mengkonversikan membuat jadi gol ataupun juga assist. Justru gue kaget kemarin penampilannya si Kevin Thuram yang wah anjir nih pemain bisa menawarkan opsi lain nih, tidak hanya menjadi gelandang box to box atau menjadi gelandang yang destroyer tapi juga bisa menjadi dari second line yang bisa nyetak gol, bahkan 2 gol mirip banget skemanya kemarin. Nah, tapi backnya juga gue melihat kayak berapa kali ada chance untuk bisa ditembus dengan gampang ya. Menurut gue gaya mainnya Mota ini sebenarnya ya sistem yang kadang-kadang untuk nyerangnya bagus mas. Tapi kalau Transisi. kalau dari efektivitasnya nggak bagus, itu akan berbuah si malakama. Itu defense-nya akan kekurangan pemain ketika di transisi lawan. Ini Iya. mungkin mirip Barca mungkin walaupun nggak se apa ya. Nggak se ekstrim Barca ya, tapi ya itu ketika lu nggak efektif, lu akan bayar mahal dengan ketika lu di counter dan akhirnya lu kekurangan jumlah setiap kali counter dari pemain lawan itu. Iya, kalau lo mainin sebuah sistem kan ketika sistem itu apa ya istilahnya rusak di depan, itu kan langsung tet, efeknya kan langsung ke belakang dengan cepat karena transisi itu dan tim-tim di Serie A udah ngebaca lah gimana transisi dari Juventus ketika mereka dari menyerang ke bertahan tuh emang agak sedikit kerepotan. Iya. Terlalu banyak ruang yang ditawarkan di lini tengah. Tadi lo bicara Thuram, lo bicara di kanannya ada Locatelli yang biasa tampil di situ. Menurut gua nggak bisa menawarkan sebuah kesulitan yang dibutuhkan ketika ada sebuah transisi gitu. Terlalu ofensifnya Bunggala di sini Kopp Miners sama Conceição itu ketika lo bertahan itu terlalu cepat bolong gitu. Sementara kan McKennie lo tahu kemampuan untuk majunya bagus. Sehingga Gatti lagi-lagi suka maju-maju anjir, iya, Gatti doyan banget maju Gatti. Gatti doyan. Kalulu juga doyan sekali ambil. Itu kan juga masih menjadi kendala juga buat Juventus. Jadi ketika mereka masih sulit dalam mempraktikkan transisi terutama dari menyerang ke bertahan, gua rasa ini masih akan menjadi PR sih buat Mota ya. Paling enggak mereka nggak kalah, itu sebuah pencapaian. Tapi lagi-lagi yang lo sorotin tadi adalah efektivitas ketika mereka menyerang. Itu yang sering banget mereka kehilangan. Mereka shots dapat banyak, mereka peluangnya cukup banyak untuk mereka ciptain, tapi by the time mereka harus melakukan final pass, melakukan finishing di dalam kotak penalti, itu yang masih menjadi kendala buat Juve. Dan kayaknya memang ketika Vlahovic nggak bisa nyetak gol, kayak sumber golnya Juve ini kerasa banget yang benar-benar nggak ada konsisten. Mungkin sesekali kayak Manggula pernah golin di awal-awal musim, Kenan Yildiz, terus juga dari pemain second line kayak si Kevin Thuram bisa golin. Tapi menurut gue nggak ada yang benar-benar bisa konsisten kayak Vlahovic. Dan ketika Vlahovic nggak bisa nyetak gol konsisten week by week, ya ini menurut gue akhirnya membuat Juve
not good enough. Coba lihat dari jumlah golnya Juve, setahu gue belum terlalu banyak juga kan. Tuh, Juventus 30 lihat. Dibandingin Inter jauh banget 45, Atalanta 43. Mungkin Napoli memang ya tau lah Napoli karena menurut gua Kvaratskhelia musim ini Jauh. bukan Kvaratskhelia yang 2 tahun lalu. Lukaku ya lu tau lah Lukaku seperti apa. Sisanya kan pemain-pemain yang ya menengah lah kayak Raspadori, Politano. Menurut gue yang bukan level itu, justru pemain-pemain tengahnya yang bisa menjadi kadang-kadang untuk break the lines ya kayak si siapa Zambo Anguissa, modelnya kayak Kevin Turam juga tuh, dia suka maju dari tengah masuk ke tengah. Tapi yang gue kaget Mas, Milan. Kan kita pernah siaran pramusim kan Ya, di ya. Tendian kan, kita bilang Dan kita impress ya. kita impress Ya. sama pramusimnya Fonseca dan ini kayaknya salah satu tim yang mungkin akan mainnya bukan Italia banget lah. Dan memang udah beberapa tim tuh sekarang udah mulai nggak Italia banget kan kayak Atalanta, kayak si Inter Milan, even Juventus yang Motta sekarang nggak yang jadul banget dan Iya. Milan pun kita pikir begitu tapi sekarang kayak nyata nggak baik-baik aja dengan Milan dan sekarang sudah diganti sama Sergio Conceição. Mas. Conceição. Apa yang bisa lo lihat dari apakah Milan nggak cukup sabar buat Fonseca atau memang menurut lo ada Fonseca yang dosa dia yang membuat Milan akhirnya wah kita nggak butuh akhir musim untuk bisa melihat Fonseca nih. Kayaknya lebih dari faktor teknis maupun hasil di lapangan sih Ji. Kalau kita ngelihat mereka cuma kalah 4 kali, menurut gue itu masih masuk toleransi lah. Ya. Para pemain juga mungkin sistemnya yang dianggap oleh Milan belum jelas apa yang coba ditawarkan oleh Fonseca. Di awal musim kita senang banget ngelihat dari sisi flare mereka ya, dari sisi kedua sayap. Memang kalau lu cabut di lini belakang, lalu di kanannya Saelemaekers cabut. Itu kan dua pemain yang sebetulnya bisa ngasih kontribusi yang apik buat Milan menurut gue ya dari sisi bertahan. Kalau lu naik turun tapi ngelihat usianya yang masih muda, sebetulnya nih pemain yang masih bisa diandalkan Milan lah dari lini belakang. Sementara Saelemaekers dari pramusim ini kan pemain yang paling menonjol lah menurut gue ya. Bagus. Kelihatan banget apa yang biasa ditawarkan di sisi kanan, walaupun dulunya secara bergantian dia ada di posisi itu, tapi ketika dia seperti ingin menancapkan posisinya, ini gue sisi kanan yang bagus loh. Apalagi dia kan ditaruh di posisi back pun bisa memainkan. Versatile banget. Versatile juga dari wingsnya dia sebenarnya cukup hidup. Kehilangan itu kehilangan something yang di Milan yang harusnya mereka bisa maksimalin itu. Chukwueze dia pramusim juga luar biasa. Ini pemain yang bagus banget, tapi ketika musim berjalan ya dia nggak bisa nunjukin itu. Tapi ya kalau lo bicara lini tengah, emang mereka nggak punya pemain kreatif yang cukup mumpuni kan. Ketolong Reinders saja kan, dia bisa menawarkan. Gila sih musim ini Reinders gila banget ya. Gila banget sih. Ini pemain yang mungkin ya menurut gue pemain terbaik yang ada di Milan sekarang ya si dia. Bisa menawarkan gol yang luar biasa, bisa nge-break. Berapa jumlah golnya sekarang? Ini banyak banget dia, gue liat tiap minggu golin anjir. 5 sama di itu lain apa? Di selain Serie A. Piala domestik juga dia kayaknya golin. Di Inter kan 3 kan 8 gol total. 9 gol lah kalau sama domestik tadi. Iya, ini menawarkan something yang mungkin kalau kita lihat dari posisi gelandang bertahan, kayaknya nggak bisa ditawarkan oleh pemain Milan lain sebelum dia gitu kan yang nunjukin kayak gini. Kemampuan nembak dari luar kotak penaltinya luar biasa, keputusan dia decision making kapan nembak, kapan dia harus ngedelay, itu kayaknya nunjukin ya dia yang pemain yang paling oke lah kalau kita bicara lini tengah. Sementara tapi kan yang lainnya nggak bisa menawarkan itu. Fofana biasa aja dari sisi permainan. Nggak jelas dibeli. Ini Fofana yang mana nih famnya nih? Iya. Banyak banget begitu Fofana. Banyak Fofana. Chelsea udah punya banyak Fofana, nih juga punya Fofana. Masih ada lagi Fofana gitu. Terracciano juga pemain muda mereka. Alex Jimenez juga gue bingung nih kenapa jadi ada Alex Jimenez jadi starting line up. Coba cadangannya kemarin siapa aja? Tuh. Tapi memang kalau ngeliat cadangannya kacau juga sih. Ini kan sering ngobrol sama si Gary juga kan, dia juga Milan banget. Dia juga sebagai fans Milan mengkhawatirkan yaitu lini tengahnya Milan emang pilihannya nggak banyak untuk bisa dirotate. Ketika ada masalah sama Reinders, siapa yang akan gantiin dia untuk bisa ngestabilin kapal dari AC Milan. Jadi ya masalah mereka sebetulnya ketika memulai musim, kan kalau kita bicara Serie A pramusim bagus sama bursa transfer yang bagus itu kan yang membuat tim ini kenapa mereka ada di posisi bagus di awal musim adalah ketika mereka punya dua elemen itu yang bagus di awalnya. Nah Milan kan pramusimnya bagus
tapi transfernya yang bisa dibilang Kacau sih. agak kurang. Ya Morata bisa memberikan something di lini depan, tapi kan selebihnya kayaknya Tammy nggak ada Abraham anjir. nggak Ya ada yang bisa ditawarkan. Jadi ya kacau juga sih emang transfernya kalau masalah begitu. Milan mungkin secara overall timnya tidak setebal itu gitu. Ya, Itu yang ya, menjadi ya, ya. masalah buat dia. Jadi ya ketika mengganti Fonseca, ya menurut gua agak aneh juga gitu kan. Lo tidak memberikan dia dengan begitu banyak amunisi lah ya Iya, kasarnya. yang bagus gitu ya. Iya, amunisi yang membuat lo bisa bersaing dengan Iya. tim-tim lain yang ada di papan atas. Kok kayaknya sulit kalau lo berharap pada pemain-pemain ini. Sementara yang tadi gue bilang mereka cuma kalah 4 kali. Kayaknya itu sebetulnya masih masuk tolerable gitu Ya, loh ya, ya. untuk seorang pelatih dalam 19 atau 18 4 kali kan dia pertandingan. kalah ya. Iya 4 kali 4 kalah. kali kalah. Agak aneh memang. Sebenarnya ya itu justru main-main kreatif atau main-main yang bisa menawarkan opsi lebih. Tadi Mas Aryo bilang Makers yang musim lalu di Bolonya cukup bagus. Di Catalare oke lah, mungkin dia nggak excel, tapi menurut gua daripada Tapi lo di Atalanta gila dia. iya maksud gua kan di Atlanta ternyata dia bisa bagus kan. Iya. Ternyata mungkin Milan yang belum bisa pakai dia, daripada lo pakai opsi-opsi pemain cadangan lo yang anjir gelandangnya aneh-aneh banget. Terus juga siapa Luka Romero kita lihat kan yang pas pramusim juga cukup bagus kan Mas, tapi dipinjemin juga, padahal menurut gua karakter-karakter pemain ini yang jarang ada main di Milan, kecuali ya kemarin kita lihat si Leao yang musim ini juga menurun ya dari sisi Iya, kontribusi dan juga jumlah golnya. Theo Hernandez kayaknya menurut gue di bawah Fonseca ini Theo Hernandez nggak bisa se-ekspresif di bawah Pioli. Kan dulu dia bisa lari dari belakang, Ya, bebas maju banget bebas perannya. banget. Di sini kayaknya dia lebih terbatas dan bahkan beberapa kali juga sempat dirotasi juga. Nggak heran katanya isunya sempat masuk daftar jual kalau memang ada yang mau beli murah kayaknya 50 apa 60. Itu mah Madrid ngincar juga kan. iya, balik lagi ke Madrid zaman dulu kan dia Madrid juga kan. Iya, iya. Ini kalau misalkan kalau punya duit sih ambil sih, apalagi MU gitu. Ambil nih back kiri kayak dia nih menurut gue butuh nih. Karena MU butuh kalau 3 back dengan wing back yang doyan nyerang ya menurut gue Theo Hernandez cocok. Ya menurut gue manajemennya Milan belum firm dengan kemarin isunya setelah Maldini ditendang, sekarang ada Zlatan Ibrahimovic di sana. Gue nggak melihat main-main ini good enough ya. Oke, mungkin kalau ngelihat Lazio juga banyak main-main yang kita antah-berantah ya Mas. Iya, Kayak siapa Coena, terus ada si Nuno Tavaresnya Arsenal, terus ada kemarin siapa yang namanya tuh aneh-aneh sampai Guendouzi yang kita tahu udah dari Arsenal kebuang, terus ada dari siapa sih namanya yang nama gelandang sayapnya Siapa? bukan main tangannya si Dele Bassi itu tuh, terus Cauna, Iya. Dele Bassi, Orovella yang, pemain yang, muda, yang lumayan Castellano, Zaccagni. Totti Castellano striker, Iya. terus juga masih ada siapa Pedro di sana, coba cadangannya lihat. Pedro masih sangat. Pedro kemarin masih lumayan masih bagus sangar Pedro. juga sih. Tuh. Ada Pellegrini, terus ada Isaacson kaki kiri nih, dari kanan masuk-masuk pakai kaki kiri, Golin, Castrovilli, sayap juga. Jadi menurut gua kalau dari sisi kualitas sebenarnya Milan harusnya di atas Lazio ya. Cuman justru pelatihnya nih cukup bagus, bisa memoles main-main yang antah berantah, secara main cukup oke, tapi ya itu mungkin pressure-nya mungkin gak segede Milan juga kali ya Mas ya. Milan kan memang secara history dan juga secara fansnya lebih, pressure-nya pasti lebih besar lah dibandingkan Lazio. Jadi kayaknya lebih lepas. Kayak Fiorentina aja sama main-mainnya. Kayak coba main Fiorentina kayak Moiskin, terus si Sotil, terus si siapa yang Beltran itu menurut gua Tadi yang ini lawan main-main ini Juve. tadinya main-main biasa aja, tapi musim ini bisa cukup excel. Kalau Gudmundsson kan emang dari Lumayan. luar kan. Terus Cataldi juga pemain udah tua anjir, udah harusnya pemain abis. Yassin Adli dari Milan, Kolpani, Sotil nama Sotil juga. main yang golinnya cakep. Menurut gua ya ini faktor pelatihnya dan mungkin ya pressure juga menentukan ya, karena lagi-lagi kayak sekelas Cop Miners di Juve nyata juga nggak secepat itu adaptasinya. Terus kayak siapa di Juve ada lagi main baru siapa ya, nggak begitu cepat juga adaptasinya. Jadi Yang kalau lu tadi. kalau lu ya karena iya kalau lu juga nggak begitu excel juga. Ya itu mungkin faktor Douglas Luiz juga Iya, belum iya. sebagus itu juga menurut gua Douglas Luiz. Nico Gonzalez dari Fiorentina. Ini gue kira akan langsung sinyetel karena di Fiorentina benar-benar one man show gocek-gocek Iya, gitu Mas. Ternyata di Juve nggak segampang itu juga adaptasinya. Nah, sementara Inter Milan kemarin menang meyakinkan Mas. Gue happy banget Inter Milan menang ketika Masih satu pertandingan lagi. betul. Makanya kalau dia menangin satu pertandingan sisa dia akan Capolista. Gue happy banget kalau yang golin itu udah Bastoni sama kontribusinya Barella. Walaupun mereka berdua bukan
pemain akademi, tapi 2 pemain ini adalah pemain asli Italia yang memang udah cukup lama, dari lumayan cukup muda, ada di Inter, bahkan Bastoni dari umur 20 apa udah di Inter, dan juga. ini akan menurut gua akan panjang, dan ketika mereka golin dan happy-nya Lautaro Martinez juga udah 4 pertandingan kan cetak gol, akhirnya cetak gol lagi. Ini it's a good sign kan Mas untuk Inter yang akhirnya di Champions League cukup bagus. Di Serie A juga kayaknya dia excel nih untuk bisa merebut puncak klasemen lagi. Iya, kayaknya dari sisi tim yang paling komplit, paling dalam sih menurut gue Inter sih. Iya. Ini tim kan makanya kenapa gue jagoin di awal musim ya karena squad mereka ya udah begitu teruji kan. Tim yang begitu matang, tengahnya lo bisa lihat lah dari ketika Barella, Calhanoglu sama Mkhitaryan main bareng, dan kiri kanannya Dumfries sama Di Marco langsung starter, ya itu lo akan lihat gimana sisi ofensif dari mereka. Iya. Kecepatan dua sayapnya Dumfries dan juga Di Marco, operan-operan mereka yang begitu bagus, dan Thuram sama Martinez, kalau misalnya Martinez nggak jalan, Thuramnya bisa Arnaud gol. juga bisa kan. Oh iya, Ya, iya. mereka ada beberapa opsi gitu loh untuk bisa mengganjal ketika salah satu pemain tidak bagus dalam eksekusinya. Di Serie A ya. Di Serie Kalau A. di Champions mah beda cerita Ya. tuh udah. Di Kacau awal, banget di levelnya. awal musim Thuram yang luar biasa, Martinez stuck kan berapa pertandingan Iya. dia nggak bisa bikin gol sama sekali. Kemarin juga stuck 4 pertandingan, Iya, sekarang tapi baru habis golin itu kan lagi. dia berturut-turut gol, akhirnya ada periode dia buntu lagi, tapi Iya. kemarin dia balik lagi ke ketajamannya. Jadi kan kalau bicara pergantian ya mungkin cuman Bisek yang Darmian kan biasa di situ ya. Pavard. Atau Pavard lagi Iya, absen. atau Pavard. Jadi kan Iya. lu udah ngelihat backbone tim ini, apalagi ditambah Sommer yang udah terbukti luar biasa lah Iya. dari sisi Ini permainan Sommer ini. gila sih menurut gue. Iya, dia ngasih kestabilan, ngasih kenyamanan dan Steal keamanan deal gitu kan. banget ini menurut gue, 5 juta doang dia Iya. bisa jual onana 50 juta yang di MU ancur-ancuran begitu. Ya kan praktis yang diganti kan cuma posisinya Bisek kan. Iya. Sementara siapa yang lu Sama- taruh di situ ya mau Pavard atau si siapa tadi? Darmian tadi bisa di itu situ. kan Dan bisa bisa bek kanan, bek tengah kanan bisa juga. bisa bagus dan stabil. Ini kan gue bilang tim yang paling stabil dari sisi kedalaman squad Iya. dan juga apa yang mereka tawarkan dari pekan ke pekan. Tapi memang gue melihat di awal-awal musim itu kayak cederanya ACRB nggak fit beberapa kali, membuat Inter tuh harus rotasi juga karena Bisek potensial tapi memang belum sebagus itu. Tapi belakangan Bisek bisa menawarkan opsi dia untuk skemanya Inzaghi cukup oke lah untuk bisa beradaptasi dengan skemanya Inzaghi. Menurut gue dituntut untuk bisa lebih banyak memegang bola, maju juga dari belakang untuk bisa, dia berapa kali bisa nyetak gol, bisa juga ngasih assist, bisa buka ruang juga untuk seorang back. Menurut gue nggak gampang. Even Pavard adaptasinya yang gue pikir ini pemain akan langsung nyetel Mas ya. Ternyata nggak segampang itu Pavard menurut gue. Dia Tapi dia mungkin kesulitannya kan karena bukan posisi asli juga Iya, kan. iya, Dalam makanya 3 untuk back main 3 ya. back kan. Nah, Kalau main makanya 4 back emang keren sih dia. untuk masuk ke skema 3 back ini Pavard tuh kayaknya menurut gue masih belum begitu firm. Mau Iya, jadi iya. tengah back tengah kanan, mau jadi yang wing back kanan ya kayaknya belum benar-benar dapat firm satu posisi. Sementara Dumfries, Darmian bergantian mengisi di Iya, posisi iya. itu kan di wing back kanan juga. Kalau Darmian menurut gue yang paling versatil sama Iya. Bisek kan bisa main Yang di mana tadinya aja. kita pikir dia nggak bisa di posisi Iya. 3 back ternyata bisa. Ya si Tapi memang tengahnya gue agak sedikit, menurut gue tengahnya punya masalah Mas, karena cadangannya mungkin yang praktis bisa lumayan kepake tuh Fratesi, sisanya kayak Iya. Aslani. Zelensky. Iya Zelensky oke lah, tapi menurut gue kayak masih belum begitu nyetel. Terus juga Oh siapa ya lagi? depan lu masih ada Korea. Korea Iya, juga kan. sempat bagus tapi ya gitu doang, bagusnya cuma sekali doang. Di belakangnya itu ketika Acerbi cedera agak bingung juga, ketika De Vrij kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak begitu bagus juga. Tengahnya memang yang paling menjadi opsi ketika dia, karena Inzaghi ini benar-benar suka, kadang-kadang suka ajaib waktu lawan Leverkusen kan dia rotasi kan, rotasi setengahnya. Anjing lo lawan Leverkusen malah rotasi setengah begini, berani banget. Tapi akhirnya kalah 1-0 menurut gue not bad gitu. Walaupun ya ini menurut gue dia nggak cukup untuk bisa mengarungi dua kompetisi yang tertinggi untuk dengan main intensitas seperti ini. Karena pasti di babak pertama, babak kedua aja sayapnya pasti diganti kan. Di Iya, Marco ganti iya. Augusto, kanannya biasanya diganti juga. Emang dituntut punya stamina yang kuat. Tapi gue happy sih dengan pemain-pemain yang ini, mereka tetap bisa deliver dengan kemauan Inzaghi karena Bastoni sekarang udah makin dewasa cara mainnya, Bisek juga bisa excel juga. Tinggal nyari pengganti back tengah kan. De Vrij menurut gue masa edarnya mungkin 2 tahun lagi. ACRB udah tua banget, Tapi masih solid masih lah. oke. Sama ini pengganti yang Mkhitaryan tuh menurut gue butuh satu pemain lagi yang bisa menggantikan. Mkhitaryan sama Calhanoglu sih. Iya iya. dua pemain Ketika itu. Calhanoglu nggak ada, emang nggak ada Iya. banget Mas. Pengganti pada Aslani jauh banget dari harapan.
ya sama striker sih, karena striker menurut gue itu Korea jauh levelnya. Arnautovic udah tua dan juga jauh levelnya. Taremi, Ini kayak dulu mereka ada si Zeko Zeko, iya kan. Tapi Maksudnya Zeko ketika lebih killer iya, kan. ketika dimasukin masih bisa Masih bisa menawarkan something gitu loh. Kalau Taremi tuh gue melihatnya bukan sebagai nomor 9, yang lebih malah berapa kali dia jadi pelayannya justru ya, buka ruang, ngasih assist ke partnernya. Tapi untuk dari si konversi golnya agak kurang. Tapi dibandingin sama pesaing-pesaingnya, gue optimis sih Mas. Gue bilang kemarin udah nih juara nih Inter tahun ini, Iya, karena iya. gue nggak melihat Atalanta punya skuad yang juga cukup mendalam untuk bisa mengaruh. Kan dia main di Champions League juga kan. Iya, iya. Jadi nggak sedalam itu juga gitu. Jadi Napoli pun juga dengan skuad barunya, apalagi ngeliat ada Lukaku di sana bukan Osimhen, gue lebih yakin. Dan Kvaratskhelia-nya juga hancur musim ini. Jadi ya Inter Milan gue yakin tahun ini juara. Ya. Kita pindah dari Serie A ke Inggris Oh, dulu. kirain seri B enggak ya? Enggak anjay, ngapain. Itu Juve doang yang menang ke Serie B ya belakangan. 20 tahun terakhir. Kita pindah. Lo pilih dari mana dulu Mas? Dari yang gue kemarin menarik sih ngeliat City dulu deh. Ya. Akhirnya dia menang lagi Mas, dan cukup meyakinkan menangnya, bahkan dia seharusnya punya peluang lebih banyak. Walaupun ada beberapa blunder yang bisa berujung fatal juga. Gvardiol 2 kali. Ya. Ini pemain jelek sih emang dari sisi defense-nya menurut gue. Gvardiol. Tapi untuk sisi serangannya Gvardiol menurut gue bagus. Tapi belakangan untuk dari sisi defense-nya belakangan agak jelek. Tapi kemarin kemenangan yang dibutuhkan banget sama Pep untuk turn around memasuki tahun baru, untuk ibaratnya membalikan lah situasi peruntungan mereka ya. Iya, gue sih tetap optimistis ini tim masih bakal lolos Liga Champion. Nah, anjing. Posisi 4. Bisa lah. Iya kan, maksudnya dengan Tapi dengan begitu gue masih optimis dia bisa ngejar peringkat 2-3 besar sih, masih bisa bersaing sih Mas. 2 enggak sih. 2-3 besar ya, karena menurut gue 3 maksimal. Kayaknya Arsenal 2 ya. karena Arsenal Chelsea kan masih agak mepet nih. Gue nggak ngeliat. Kalau tapi Chelsea gue rasa Nottingham Forest babi Udah- juga udah- yang bisa ada di sana. gila sih. Cukup konsisten dia. Kita lihat apakah Gila. target di tahun masih sama. Enggak sih, kayaknya bakal out sih kayaknya kalau Nottingham ya. Kalau Ada Elanga loh di sana. Chris Wood anjing, main-main ini yang anjing jadi jago. City ya gue tetap yakin ini tim bakal ada di 4 besar, bahkan 3 lah maksimal kayaknya ya, kalau dari sisi komposisi, Iya. dari sisi kedalaman squad yang gue nggak ngelihat mereka bisa push ganggu Liverpool. Hmm. Ketika kita bicara di sini kan waktu itu gue udah sempet singgung sama lu kan, Ya. yang ketika Liverpool menang yakin nih gue Ji Kelar. bakal Dia juara bakal tahun ini. bakal juara, karena murni nggak ada pesaing yang bisa, yang satu-satunya tim yang mungkin bisa mengganggu Liverpool ketika itu momen mereka ketemu City, ya menurut gue cuma City. Yang terbukti dari musim ke musim Guardiola nunjukin selalu dia bisa turn around timnya, selalu bisa ngebalikin dengan rentetan kemenangan nanti bertubi-tubi di paruh musim kedua. Tapi gue nggak lihat City menjadi tim yang bisa melakukan itu ketika berapa pertandingan, belasan pertandingan mereka tunjukkan mereka nggak bisa melawan tim-tim yang bukan lagi di atas kertas mereka harusnya menang, bahkan yang harusnya ngebantai lah tim-tim di atas kertas, tapi end up-nya kalah. Itu kan something yang bukan City banget dan terlalu berat buat Pep untuk bisa maksimalin squadnya. Gue nggak ngelihat pemain-pemain yang ada di sini bisa ngebalikin itu. Ya mungkin sisi positifnya Kovacic bisa gantiin si Rodri lagi di posisi itu. Sejak Kovacic masuk, kestabilannya mulai ada lah, ada seri-serinya lah, nggak kalah-kalah melulu. Tapi Kemarin digocek sama Mafdi Didi anjing, goblek banget Kovacic anjing jadi defense. Ya tapi ya sih daripada nggak ada iya, gitu ya. dibandingkan nggak ada, siapapun yang dicoba di posisi itu, bahkan Gundogan mau ditarik Rico Lewis di posisi itu, Iya. mau taruh John Stones di posisi itu, nggak pernah bisa memberikan kestabilan seperti yang ditawarkan Kovacic. Ini kan pemain yang menurut gua underrated banget ya. Iya, iya. Tim-tim juara ya ada dia di situ kan, banyak banget kan. Kita bicara Chelsea, kita bicara Inter ya. Madrid. Inter juga ya. Inter cuman nggak, itu masa kegelapan lah zaman itu lah. Zaman Inter Kovacic itu masa kegelapan. ada tim, ada dianya itu selalu memberikan kestabilan gitu ya, walaupun memang kecepatannya dia tahu dia nggak punya kecepatan, tapi dia tahu gimana untuk nutupin kekurangan dia, menawarkan dari sisi offense juga. Tembakan-tembakannya ya lumayan ya. Kalau kita bicara jelek ya mungkin hampir semua pemain City lagi underperform kan, jadi lu nggak bisa lihat dia main jelek ya, hampir semuanya main jelek. Jadi
yang lo bisa tawarkan dari sini ya Savinho udah kemarin bisa cetak gol. Iya, ini Dia lama ngebuktiin banget nih. ini akhirnya Ini dia baru bisa gol pertama ya? gol pertama di Premier League. Parah banget lu butuh 18 pekan anjing untuk bisa golin. Ini pemain 24 shots kalau nggak salah untuk bisa mendapatkan gol. Itu kan rataan yang jelek banget ya Iya. untuk seorang pemain yang Jelek diharapkan bisa mencetak gol. Tapi ya dia sudah nunjukin bisa nge-crack itu, tinggal gimana terusinnya. Haaland pun akhirnya bisa memutus kebuntuan dia. Iya. Suatu bukti lagi bahwa kemarin dia penalti nggak masuk, Iya. kelihatan banget kepukul, tapi kali ini dia bisa cetak gol dan akhirnya bisa membuat City menang. Paling nggak itu start point yang positif lah buat Guardiola untuk nerusin di 19 pekan berikutnya. Memang benar-benar kompleks ya. Nggak cuman bursa transfernya memang membuat mereka sulit. Cederanya Rodri, KDB yang bahkan menurut gue juga nggak tahu nih masa depannya apakah akan stay. Tapi kelihatannya dia nggak akan, kelihatannya nggak akan stay. Terus juga Foden main terbaik Premier League ya, ternyata nggak terbaik amat. Bahkan kemarin ya golnya sih dari dia juga sih. Tapi menurut gue Foden musim ini lebih sering nggak kelihatannya dibanding kelihatannya. Bernardo Silva gue juga tahun ini kaget sih. Benar-benar ngedrop banget penampilan. Menurut gue ini pemain yang bisa menyaingi levelnya David Silva. Tapi ternyata untuk dari sisi untuk menjadi pembedanya dia belum, menurut gue belum sampai ke level David Silva zaman dulu ya. Karena zamannya waktu ada David Silva jauh gitu mas kelasnya. Dia hanya menjadi, menurut gue menjadi team playernya, bukan menjadi game changingnya. Tapi ketika dia dibutuhkan menjadi pemain yang bisa step up, gue nggak melihat Bernardo Silva bisa ada di posisi itu. Sesekali ada, tapi untuk menjadi konsistensinya nggak ada. Dia gitu. tuh di Tahun lalu ya, 3 musim lalu apa ya? 2 tahun lalu ya. Yang dia Kesel banget tuh. mungkin pemain paling outstandingnya City. Iya. Pada waktu itu ya ditaruh di kanan atas kan. Iya. Ditaruh di posisi itu. Lebih nyerang. Iya, dia bisa yang lakuin semua lah ya. Memang susah sih jadi dia ya, karena benar-benar dia posisinya dipindah-pindah mulu juga kan. Ketika lo butuh pemain nomor 6 dia dipaksa di situ. Iya. Pemain nomor 8 aslinya ya dia paling sering main di situ. Bahkan sering taruh di posisi kanan atas. Itu yang membuat dia akhirnya bingung karena kan permainan dia akan keluar ketika dia punya link up yang bagus dengan pemain-pemain di surroundingsnya. Iya. Sementara kali ini tuh nggak bisa ditawarin oleh Foden yang tadinya bisa one-two sama dia. Terus pemain-pemain ya yang De Bruyne yang biasa dia punya chemistry yang begitu bagus, dia nggak bisa nunjukin itu. Savinho harapannya bisa melakukan itu, nggak bisa ditawarkan juga oleh Savinho. Jadi memang berat Bernardo Silva kayak harus nge-create semuanya sendirian gitu kan. Yang tadinya dia butuh kombinasi untuk bisa nge-crack pertahanan lawan, kali ini dia dipaksa untuk sendiri, ya akhirnya kayak dia maksain diri kan. Akhirnya ujung-ujungnya mentok juga sama back-back lawan. Dan sementara Foden ini, gue sempat bilang di sama lo apa sama coach ya, ketika gue bilang gue gak melihat Foden ini bisa menjadi world class player mas, dalam arti yang ya ibaratnya kan kita lihat di sebelahnya ada KDB gitu ya. Gue gak melihat dia bisa selevel itu mas, untuk bisa kalau untuk menjadi team player yang menjadi pemain tak one to sesekali nyetak gol, sesekali menjadi pemain penentu bisa, tapi untuk menjadi icon dari timnya menurut gue susah melihat dia seperti, bahkan sama Saka gue aja melihat Saka kayaknya punya chance untuk bisa step up untuk lebih dibandingkan Foden, karena Foden ya mungkin karena Pep juga ya membuat dia posisinya selalu berubah kan. Kalau Saka kan sekarang udah firm di kanan terus, Foden kadang-kadang belakang striker, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang lebih mainnya ke deep juga. Jadi menurut gue agak susah buat dia untuk bisa bermain firm. Itu menurut gue menjadi menularkan juga di Inggris, di timnas pun gue gak pernah melihat Foden bisa main bagus di timnas. Nggak sekalipun bahkan, gue gak pernah ngeliat benar-benar sekali di turnamen yang penting. Malah Cole Palmer yang kelihatan. Iya, gue gak pernah ngeliat Foden bisa main bagus yang wah anjing nih pemain bisa menjadi pemain pentingnya timnas Inggris. Nah di City menurut gue ketika teman-temannya bisa main bagus, dia bisa bagus. Tapi ketika yang lainnya jelek, dia belum bisa tuh menjadi KDB-nya yang bisa menjadi game changer dia. Padahal dia notabene pemain terbaik Premier League. Sama Cole Palmer pun menurut gue juga Cole Palmer masih bisa menjadi pemain yang lebih step up lah untuk menjadi apa ya, menggendong tim dibandingkan seorang Foden. Tapi ya kita lihat apakah dengan kemenangan ini akan membuat City bisa turn around nasibnya, karena dengan hasil parahnya berapa 6 pertandingan beruntun apa 7, tapi ya minimal dia nggak jauh ke posisi 13, 12. Tetap ada di posisi kelima. Lu belum kelihatan juga MU. Anjay gimana? MU berapa sekarang? 14. Bajingan. 14 coy. Tapi masih bisa ngebalap. Sebelum Amorim 13. Setelah Amorim turun. Nah, tapi beda pertandingan 1 sama West Ham. Kalau dia menang 25, udah di atasnya
Spurs juga. Kalau menang. Kalau menang. Pertanyaannya kapan bisa menang? Kapan menangnya? Tapi kalau Chelsea Mas, akhirnya kita waktu main pedal nih kalah kan? Kalah. Apa problemnya menurut Chelsea? Akhirnya dari yang kelihatannya udah semuanya baik-baik aja ada kalahnya. Wajar karena nggak mungkin dia sesempurna itu dengan pelatih baru. Tapi apa kemarin evaluasinya dari Chelsea menurut lo? Iya, kan kita nungguin ya. Ini ya orang mau bilang istilahnya honeymoon period lah, orang mau bilang istilahnya ini lagi wangi lah. Ya itu yang harus kita buktiin dalam sequence yang cukup panjang. Ya. Dia sebenarnya ngebuktiin di berapa belas pertandingan lah ya. Ini tim yang selalu kita puji, ujuk-ujuk tahu-tahu ada di peringkat 2, kadang Iya, kaget peringkat gua. 3, sekarang di 4 ya. Sekarang di Sekarang ya iya di posisi Empat. 4 dan Forest si anjing. Forest Nggak tiba-tiba jelas anjing Forest di sana. 5 kemenangan beruntun, Iya, gila buset. dia. Paling konsisten di antara semua tim IPL 5 pertandingan terakhir. Akhirnya ya Chelsea kan gue bilang buktinya pembuktiannya di mana? Masih period. Festive period. Ya ini kan kebukti akhirnya ketika mereka main dalam sequence yang cukup padat jadwalnya, apakah mereka bisa keep up untuk nunjukin itu yang akhirnya ya kebukti mereka belum sesolid itu. Tapi kan gue bilang Chelsea kita akan lihat mereka bahaya tahun depan. Ya. Menurut gue tahun depan masih di bawah Maresca ini tim akan sangat berbahaya karena udah firm Jadi kan, fondasinya udah tinggal ada. nambah 1-2 pemain aja. Iya tinggal belakang apa kalau tetap fix dengan Fofana atau lo butuh pemain baru baru lagi. Wingersnya udah jelas siapa, di depan siapa, tengah siapa, lo masih bisa ngerotasi antara Lavia, antara Caicedo, antara Enzo Fernandez. Itu udah apa yang kita selama ini ngetawain Todd Boehly ya akhirnya dia ngetawa sekarang kan. Ini pemain-pemain yang lu nggak kenalin di awal ternyata bisa nunjukin something ketika gue bisa assemble mereka dengan baik. Dan ya tapi kan butuh pembuktian kan dalam satu musim panjang, dan ini lagi menjadi ujian apakah mereka bisa melewatin festive period lalu masuk di paruh musim keduanya dengan stance yang sama ketika mereka memulai musim. Nah ini yang kita tunggu sih. Ya itu dia Chelsea, gue juga melihat ini ya mungkin hanya satu setback aja yang gak akan itu ya dia individual error juga kan. Kemarin golnya tuh ya Robert Sanchez. Sanchez ini berapa kali begini nih, makanya gue bilang mendingan lu gak nyoba, lu punya kiper banyak, Sanchez lagi gak dikasih kesempatan siapa sih Filippo Jorgensen itu kan menurut gue, kenapa lu gak dikasih kesempatan dia yang kelihatannya lebih safe lah, gak main-main begitu. Sanchez sudah 3 kali apa 4 kali gue lihat musim ini begitu, walaupun gak semuanya berujung jadi kebobolan ya. Sementara kemarin kita lihat ada MU udah lama main kan. Dan sebenarnya di kita tayang ini MU main itu Jumat dini hari ya? Nanti malam ya? Nanti malam apa Jumat dini hari ya? Nanti malam. Pokoknya pas 31 dini hari. Nanti malam ya? Iya nanti malam. Oh iya nanti malam ya? Ya pas kita tayang ini MU udah main. Kita gak akan sempet ngerekap hasilnya. Tapi yang so far kita akan update dari overall dulu. Ini bahkan nama Rashford udah gak ada dalam 3 pertandingan beruntun Mas. Dan walaupun kelihatannya di bawah di depan presscon Amorim masih kelihatan masih ngebantu dia, gue nggak melihat Rashford ada eagerness untuk kembali ke skuadnya Amorim. Dengan dia nggak muncul di pertandingan, menurut gue udah sign ada something di sana. Bahkan Andy Mitten aja dia bilang kan, semua pelatih MU sebelum Amorim, 3 pelatih sebelum Amorim dia ngomong semuanya punya problem dengan Rashford. Belum diboberin apa problemnya dalam sisi non teknis apa teknisnya. Tapi menurut gue dengan PR yang sudah dibangun dengan pernyataan Rashford di Twitter yang out of nowhere udah muncul, dia mau cari tantangan lain di sana, nggak akan bikin kasakusuk kalau misalkan dia pisah sama MU. Ditambah kelihatannya sekarang dia nggak mau balik lagi ke skuadnya Amorim atau kayak nggak mau fight. Menurut gue ini udah akan jadi perpisahan dari MU dengan Rashford ya menurut lo? Yang apa yang dibilang sama Ronaldo kayaknya benar berarti ya? Iya. Apa yang selama ini dia jabarin, ditambah lagi isu yang dia bilang, analoginya apa sih dia, akuarium ya? Oh iya kan? akuarium. Lo tarik ikannya untuk bagus, tapi lo balikin ikannya lagi, ikannya sakit akan bikin yang lain sakit. Apakah itu alamatnya ke ini apa Rashford Glazer atau ke pemain justru? Pemain kan dia bilang kalau ini diambil lo balikin lagi, ya selama ikan itu masih sakit ya akan infect dia ke yang lain. Ternyata sebesar itu ya pengaruh Rashford yang selama tapi ini. Tapi kan sekarang dia nggak ada Mas. Selama ini kita pertanyakan. Ya tapi kan masih ada di sekitaran situ. Masih ada di Carrington. Orang masih bertanya-tanya mana Rashford segala macam talenta terbaik kita gitu kan.
Garnacho udah gak jadi starter loh. Iya. Masih aja lo mau nyalain Garnacho. Menurut gue lebih kepada ini sih. Gue nggak melihat ada problem dari sisi apa ya filosofinya Amorim ya. Mungkin ada yang bilang terlalu kayak Maguire kan baru muncul interviewnya kemarin kan dia bilang apa yang dilakukan Amorim benar-benar bertolak belakang sama yang diinginkan sama Ten Hag kan. Tapi menurut gue nggak masalah karena pelatih yang bagus, pelatih yang emang kalau lo punya filosofi, lo punya identitas, ya lo paksa lah pemain lo untuk bisa berkompromi, bukan pelatihnya yang berkompromi dengan skuad yang ujung-ujungnya kan lo kedepak juga kan. Ten Hag kan akhirnya nggak bisa menerapkan apa yang dia mau, pemain-pemainnya juga nggak bisa keluar dengan kemampuan terbaiknya, ujung-ujungnya semuanya stagnan. Nah menurut gue ya ini ajang audisi kan yang kita sering bilang, lo juga sering bilang ini ajang audisi buat Amorim. Yang justru yang menurut gue salah adalah bagaimana apa ya orang-orang meriak, media meriak, fansnya meriak, haters meriak, Amorim nggak lebih bagus daripada Ten Hag. Apa yang salah bukan Ten Hag, nyata pemainnya, manajemennya, ganti pelatih pun nggak bilang akan lebih bagus daripada Ten Hag. Tapi menurut gue nggak bisa bilang gitu juga karena ini bukan skuadnya Amorim pertama. Kedua, filosofi 3 back ini menurut gue emang jauh dari pakamnya MU yang kapan sih lo pernah nonton MU 3 back? Mungkin era Van Gaal pernah, tapi itu pun juga nggak excel juga kan, butuh waktu juga kan. Dan ketiga itu menurut gue dengan dia berani mencadangkan Rashford, Garnacho, even Bruno aja pernah diistirahatin juga, dan main-main lain nggak pernah dikasih kenyamanan untuk bisa, kecuali Onana ya si anjing nih. Tapi minimal di Piala Domestik Onana udah pernah dimasukin kan, udah pernah diganti sama Bayindir, dan nyata Bayindir juga sampah juga gitu kan. Tapi ya itu menurut gue ini pelatih yang berani untuk mencadangkan sambil melihat nih siapa pemain yang bisa masuk skuad gue gitu kan sebenarnya. Iya, gue kan ketika gue kritik Ten Hag berkali-kali kan gue selalu menyatakan bahwa MU gak jelas di bawah dia gitu loh. Dia udah mau ngambil pemain siapapun, gue gak lihat Ten Hag tuh bisa menawarkan something buat bisa ngebenahin ini, bahkan ngebentuk tim ini mau main kayak apa aja gue gak pernah lihat itu gitu. Betul. Sementara Amorim di hari pertama udah nunjukin gue main 3-4-3, gue gak peduli lu bisa main apa enggak, lu harus bisa. Itu kan authority pelatih seperti itu yang menurut gue dibutuhkan oleh United. Tinggal pemain-pemainnya bisa apa enggak untuk ngemauin apa yang atau ngikutin apa yang dimau sama si Amorim ini. Beberapa pemain nunjukin kualitas mereka bisa untuk keep up dengan dia, terutama di posisi tengahnya, mau Ugarte, mau Maino, mau Casemiro, sama Diallo, dan juga Mazraoui ya. Mungkin ini pemain yang lo mau ditaruh di posisinya Yoro bisa, mau ditaruh di posisi kanan bisa, mau ditaruh di posisinya Dalot juga bisa. Ini pemain yang paling versatile, yang paling nunjukin kemampuan untuk bisa adaptasi dengan skema itu. Cuman kan yang jadi masalah adalah pemain depan cukup cukup bisa ngebuktiin apa enggak. Ternyata enggak semua enggak bisa gitu kan. Rashford sempat kita puji di awal bisa bikin 3 gol ya. Enggak, gue gak muji mas. Lu doang, gue bilang ini cuma semu. Kalau Rashford mah bagusnya 1-2 pertandingan habis itu akan hilang gitu. Paling enggak ketika lo dimasukin lo bisa bikin gol. Secara gol sih memang gue lihat ya, secara konversi gol, efektivitas ya Rashford menurut gue yang paling punya talenta dibandingkan yang lain ya. Cuman itu yang gue paling kesel dari dia kan adalah etos kerjanya, involvement of the game-nya, gesture di atas lapangan yang paling gue benci kan dari Rashford kan. Dia ternyata in long term nggak bisa. Højlund juga angin-anginan juga. Maksudnya ini pemain juga nggak bisa ngasih kestabilan juga. Zirkzee. Ini paling parah sih. Ini pemain apa sih gue heran kok dia bisa jadi pemain profesional ya. Maksudnya untuk level sepak bola modern menurut gue nggak melihat Zirkzee bisa survive ya. Kalau di Serie A mungkin ya gue nggak tahu ya. Kalau di Serie A mungkin kita lihat banyak pemain-pemain yang dari buangan Premier League bisa begitu excel. Tapi begitu masuk ke Premier League gue ngeliat dari cara dia kontrol bola aja mental. Passing pendek aja salah. Duel nggak mau, jalannya jalan kaki, nendang nggak gol. Jadi mau apa lu? Jadi apa posisi lu gitu? Gue nggak ngerti dari itu. Ngedelay game juga. Begitu bola ada di depan, di dia hilang gitu momentum. Jadi ya emang susah sih untuk bisa dari 3 pemain ini lu bisa ngarepin siapa yang menjadi ujung tombak lo. Yang gue pikir tadinya Rashford di awal bisa nunjukin, tapi begitu etos kerja jelek. Sementara yang dibutuhin sama timnya Amorim kan semua yang bisa jalan seirama gitu kan. Semua pemainnya dan skemanya akan jalan kalau iramanya itu berjalan sesuai dengan apa yang dimau sama Amorim. Tapi begitu
skema itu rusak, ya lo nggak bisa ngejalanin itu gitu. Mau dari counter lawan yang begitu gampang untuk masuk ke tengah, winger yang juga gampang kehilangan bola, Lisandro Martinez pun nggak sekokoh itu juga di lini belakang. Masih banyak lubang-lubang yang ternyata masih cukup menganga gitu loh dari timnya Amorim ya. Ya walaupun gue tetap kasih kredit sama dia berani untuk menciptakan sebuah sistem yang sudah lama gak dimainkan sama United dan dia berani untuk mempertanggungjawabkan di setiap game. Gue akan mencoba pemain ini tampil seperti itu dan mereka lama-lama harapan dia mungkin akan bisa ngikutin permainannya. Cuman ya kalau yang ujung-ujungnya frustrasi ya kayak Bruno kemarin, ujung-ujungnya kacau nih Bruno, kartu merah. Tapi Bruno gimana ya, orang mungkin masih menganggap dia, tanpa mengurangi rasa hormat waktu dia di eranya Ole, emang menurut gue ini pemain yang sangat-sangat excel. Tapi udah dari eranya Rangnick pindah ke eranya Ten Hag sampai sekarang ke Amorim, sorry to say ya, mungkin buat para penggemar Bruno, gue nggak melihat Bruno bisa menjadi pemain yang excel di bawah sistem seperti ini gitu ya. Karena mungkin kalau lo lihat, gue sering bandingin sama eranya Hazard di Chelsea. Ya ini Hazard bisa begitu bersinar karena dia benar-benar menjadi kayak pusat dari serangannya, jadi mataharinya. Tapi begitu lo bermain jadi sebuah sistem gitu, lo ke Madrid, ditambah mungkin dia di Madrid kan memang dia secara fitnessnya jelek kan. Tapi begitu banyak main lain yang lo harus berbagi ego, akhirnya secara sinar lo akan nggak kelihatan. Nah, menurut gue Bruno juga akan seperti itu ketika misalkan lo bandingin sama Mason Mount, walaupun Mason nggak pernah main buat MU, tapi secara sistem gue melihat Mount lebih fit untuk sistemnya Amorim dibandingkan sama Bruno dari cara mainnya ya. Karena kan si Amorim juga pernah bilang Bruno ini sering melepaskan umpan-umpan yang beresiko tinggi dan akhirnya kehilangan bola juga ya. Nah, ketika dia lagi nggak perform of the day-nya dia, banyak banget hilang-hilang bola yang akhirnya berujung dengan transisi serangan lawan. Kemudian banyak banget peluang lawan Wolves yang dia dia bikin tapi nggak menjadi gol. Menurut gua ya ketika Højlund nggak bisa step up, ketika Diallo juga lagi nggak perform of the day-nya lagi nggak jalan, ya lo juga harusnya step up sebagai kapten. Tapi malah lo menjadi kartu merah yang menurut gua nggak penting. Nah dengan sistem seperti ini, gue nggak melihat Bruno Fernandes bisa survive kecuali benar-benar dia pengen berubah, nggak lagi menjadi pusat serangannya MU, tapi menjadi sebagai team player. Tapi gue nggak melihat Bruno bisa main kayak gitu. Iya, dia nggak pernah nunjukin konsistensi, terutama ketika diharapkan untuk main dalam sebuah sistem. Kalau ya di beberapa game dia kadang-kadang nunjukin ya, as a team playernya dia bagus, tapi cuman kita bicara satu babak, di babak kedua akhirnya keluar, oh ini Bruno yang dimauin sama United gitu. Tapi gue nggak pernah lihat dia dalam rentang 90 menit tampil secara konsisten. Itu yang masih menjadi kendala bagi Bruno Fernandes menurut gue. Dan kalau lo compare dengan musim Ole ya apa yang lo tadi bicarakan tentang Hazard, mungkin sebelumnya Mata di Chelsea, itu kan evolve around dia. Betul. Tapi dia bisa nunjukin kemampuan itu ketika di awal-awal sama Ole. Kasih bola ke Bruno, selesai deh, pasti dia bikin, dia bisa create chance. Dari mananya gol anjir yang dia, kalau nggak assist lah paling kan dia bisa nawarin itu. Sekarang terlalu banyak miss pass yang dia kasih, terutama yang tadi lo bilang umpan-umpan berisiko itu. Ya mungkin itu akhirnya mengikis kepercayaan diri dan juga kemampuan dia untuk tampil stabil itu. Ya akhirnya dia frustrasi dan akhirnya kehilangan konsentrasi. Udah 3 kartu merah di musim ini. Iya 3. Iya kan? Udah kayak Vidic anjing. Back dia gelandang aja, nggak ngerti gue bisa kartu merah. Itu kan ya pasti ada frustrasinya juga gitu. Dan ya seperti lo bilang, kalau dia nggak bisa keep up dengan apa yang dia mau sama Amorim, ya susah juga gitu. Ya. Kita cuci gudang mas, kita berandai-andai. Kalau yang pasti kan pasti cabut nih, kemungkinan Casemiro kontrak habis, Lindelof, terus si Eriksen ya. Kisahnya gue lupa tuh siapa lagi main-main yang kontraknya habis. Tapi kalau lo lihat siapa pemain yang masuk kategori wajib dilepas, masih di 50-50 atau di keep, sama yang memang menjadi kuncinya Amorim. Tiga parts itu menurut lo. Kita mulai dari yang masuk dulu deh dengan squad Amorim. Lo tuh siapa yang paling mungkin menjadi squad integralnya dari Amorim? Mazraoui, oke. Yoro untuk tahun depan kayaknya. Oke, Yoro ya masih layak dicoba lah. Sekarang lagi masa transisi dia, makanya gue nggak ngecoret si Maguire juga karena lo tetap butuh
Maguire menurut gua Ya kalau ada untuk opsi sih 6 bulan terakhir ya. ya. Tapi habis itu pergantian setelah Januari ya mungkin itu lain cerita gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya menurut gua eh Kalau untuk musim depan menurut lo Maguire hip nggak? Kalau bisa jual atau menurut lo 50-50? Kalau bisa dijual, kalau enggak ya kalau dalam tim gue sih tetap butuh tetap ya. Tetap butuh. Maksudnya kalau lo sewaktu-waktu Yoro kenapa-napa, Delih kenapa-napa, Iya. itu dia tetap Masih yang bisa lah. paling bisa diandalkan dibanding Evans menurut Ya, gua. udah habis lah Evans Iya emang. dibanding yang lain ya kehadiran dia, presence dia menurut gua tetap layak ada dalam tim. Iya. Lalu gua kenapa dari dulu kurang serak sama Dalot sih Ji? Itu Nggak punya otak anjir Dalon mah. Dia kalau kehilangan bola bingung. tuh kayak nggak punya ekspresi anjing bolanya hilang gue mau ngejarnya kagak. Mukanya tuh lempeng aja gitu kayak nggak ada salah. Gue mau ditaruh di kanan yang Kiri. menjadi kemampuan utama dia, mau ditaruh di kiri, apalagi semakin bingung dia di posisi kiri. Sehingga apa sih yang mau di-offer sama dia gitu. Biasanya ini pemain bisa ngasih assist yang bagus Iya. dari sisi kanan. Udah nggak pernah lagi ditunjukin sama dia kemampuan untuk melakukan itu. Jadi buat apa lo nahan pemain yang nggak offer added value untuk tim gitu. Mazraoui lo taruh kiri kanan dia jelas gitu kan, di kanan dia bagus, di kiri pun maksain defense-nya masih oke. Walaupun kemarin sempat ada blunder ya dari dia. Tapi paling nggak kalau on course satu musim ya Mazraoui ya jauh lah di atas Dalo. Orang masih nungguin Luke Shaw apakah akan balik apa enggak. Yang jelas lo butuh pemain yang ada di posisi kiri sih menurut gue ya untuk menggantikan. Luke Shaw udah habis sih menurut gue masa edarnya udahlah. Percuma jadi fans MU ngarepin Luke Shaw karena dia mungkin paling banyak main cuman ya 25% paling banyak itu di dalam satu musim. Jadi memang benar-benar harus beli back kiri baru karena Luke Shaw nggak bisa diharapin, Malaysia pun menurut juga nggak bisa diharapin. Kecuali emang Malaysia musim depan udah di statement bahwa lo akan bisa fit satu musim kecuali cedera-cedera ringan nggak masalah. Tapi gue nggak melihat Malaysia punya masa depan. Shaw juga menurut gue udah Ugarte, Maino, Diallo itu pemain-pemain yang Ugarte wajib ada juga di squad musim depan. De Ligt lo gak melihat wajib? Gue dibanding Maguire gue lebih prefer De Ligt ya. Maksud gue iya. even sama Martinez pun gue lebih prefer De Ligt sekarang di bawahnya Amorim. Iya, tapi De Ligt kan ekspektasi lo di De Ligt kan segini. Iya sih, iya. Tapi ekspektasi lo di Maguire kan mungkin segini. Tapi nggak udah hilang soalnya. Kalau dulu kan pemain termahal tinggi banget. Kayaknya kan begini kan. Yeah. Tapi di lapangan kok seolah-olah mereka begini gitu loh. Nggak terlalu jauh antara De Ligt, ekspektasi yang ditawarkan De Ligt kok nggak seaman yang harusnya didapetin MU gitu loh. Ini kan pemain yang ya mungkin ketika dia di Juve dia nggak dapat banyak jam terbang, lalu ketika dia ke Munchen di awal musim doang dia dikasih kesempatan, abis itu dia betul-betul nggak dipakai. Ini kan mungkin dia harus dipakai mungkin tapi rotasi kali Mas ya. Mungkin kalau dulu kan di Ajax benar-benar dia menjadi main-mainnya yang nggak tergantikan di Juve gitu sama kan. di Juve Bayern kan tuh nggak begitu. Iya gitu di Juve orang masih lebih percaya Chiellini kan pada saat itu. Bonucci abis itu di Munchen malah beli Kim Min-jae gitu kan instead of dia gitu walaupun dia nunjukin beberapa kali main luar biasa bagus tapi kan berarti ini pemain yang bukan first team value mungkin ya kalau kita bicara sebelum ini gitu di Juve dan juga di Munchen gitu. Ya United menjadi tim yang harusnya bisa menjadikan dia atau memacu dia untuk bisa balik lagi ke performance yang kita kenal dia gitu. Kalau lagi bagus, ini pemain bagus banget sih bisa bagus banget Ji. Tapi berdarah-berdarah anjir. Iya, tapi bisa juga dia tampil kok kayak gini sih. Tapi di bawah Amorim so far gue melihat oke sih. Iya. Dengan 3 back itu oke ya. Dengan dia main di sisi kanan cukup oke. Tapi justru yang dari sisi defense yang paling gue khawatir kan Lisandro sih. Iya, gue sih lebih De Ligt dan juga Maguire oke lah. Maguire sama Yoro sih dibanding Lisandro ya. Iya. Lisandro kan bedanya kalau Lisandro punya ini passing yang cukup oke sebenarnya kayak golnya Diallo lawan City tuh. Tapi langka tuh passing kayak gitu. Overrated juga sih menurut gue. Iya kan Lisandro Martinez banyak banget blunder yang dia buat kok. Banyak banget decision making dia yang salah dalam defense. Out of position begitu sering sehingga dia harus akhirnya terpaksa melakukan professional foul karena posisi dia udah salah posisi. Itu kan yang harusnya lu nggak menunjukkan itu di jantung pertahanan terakhir gitu kan. Sementara ya ujung-ujungnya end up-nya serangan itu ya karena dari kesalahan dia itu sering banget terjadi. Dan waktu kapan ya gue ngomong di DPI kalau nggak salah gue bilang dia menjadi salah satu pemain yang akan dijual juga.
di Januari ini oleh Amorim. Jadi ya menurut gua ya ini terjawab kenapa gue bilang Lisandro overrated mungkin istilah gue ya, karena dia tidak menawarkan keamanan yang Lebih. dimauin sama Amorim. Mungkin yang masih diapresiasi dari fans MU adalah sering gue baca-baca adalah bagaimana etos kerja dia ya. Memang kemarin di saat lagi liburan dia benar-benar pengen nge-push. Udah galak juga kan sama pemain yang lain kan dia Untuk tipe. latihan terus juga galak juga, dan etos kerjanya memang yang kelihatan di lapangan tuh benar-benar mau fight. Tapi fight tanpa brain tuh menurut gue kadang-kadang nggak akan sejalan itu. Makanya dari si permainan gue lihat dia sering nggak smart dalam decision making, dalam nge-read the game-nya. Padahal menurut gue ketenangan dari back itu sangat dibutuhkan, apalagi dia posturnya nggak fit buat Premier League ya. Kan Carragher pernah bilang gimana caranya dia bisa fit dengan Premier League yang kita tahu back-backnya selalu raksasa-raksasa ya. Caranya ya adalah dengan read the game-nya dan decision making yang tepat. Dan menurut gue Lisandro Martinez belum menunjukkan itu secara konsisten. Mungkin di musim lalu ya atau 2 musim lalu yang dia bisa main cukup oke ketika awal-awal baru datang, tapi ya abis itu setelah cedera udah nggak bagus lagi gitu. Jadi ya gue dibanding dia, gue justru lebih prefer De Ligt, walaupun ya masih butuh dilihat lagi untuk jam terbangnya. Ya, Terus walaupun si Martinez mungkin ngejawab dari sisi bola atas malah dia bagus kan. Iya, yang kali. tadi Jamie Carragher ragu tapi dengan dia. corner jelek banget mas, berapa kali dia. Iya, banyak hilang ya. Banyak hilang dia nggak ngejagain bahkan. Maksudnya kan orang skeptis dengan bola atas. bola atas. Ternyata dia bisa menjawab itu. Tapi reading the game yang lo bilang tadi justru itu yang lah ini kok yang harusnya dia bisa lebih dari itu, tapi dia nggak tunjukin. Terus kalau dari cadangan, kalau Diallo pasti keep karena di Ugarte Diallo mainnya masih lo keep. Anthony pasti jual dong. Anthony jual. Atau masih lo pengen keep? Mumpung masih ada harganya jual. Terus Garnacho nih. Keep, jual atau keep 50-50 atau jual? Garnacho gue masih berharap sih gue sama dia. Iya. Ini gue bukan karena gue pengacara Garnacho ya, tapi anjing gue kalau gue komentar apa aja dikit pasti bilang lower Garnacho. Bentar. Sekali lagi gue bilang Garnacho, lo coba cek Google gajinya Garnacho berapa. Kedua, apakah dia pernah minta nomor sakral, misalkan nomor 7, nomor 10 yang dari awal-awal langsung nunjukin lu udah kayaknya mau step up menjadi pemain bintang. Enggak. Kalau lu cuma ngeliat dari gaya rambutnya, lu ngeliat dari selebrasinya, lu lihat dari postingannya yang kelihatan fashion, lu nggak fair. Sementara Rashford, lu lihat musim keberapa dia dapat gaji 100.000 pounds lebih. Banyak yang belain Rashford dibanding Garnacho. Masih banyak mas yang bilang mendingan Rashford pada Garnacho. Ada juga yang lu nggak pernah, zaman gua 5 tahun lalu udah bilang Rashford nih akan menjadi calon toksik, karena menurut gua dia baru 2 tahun, baru 1,5 tahun main bagus atau baru mulai muncul, udah dikasih gaji 100.000 lebih, dikasih nomor 10, main reguler hampir nggak tergantikan. Gue merasa lu nggak fair sama Garnacho yang baru musim lalu mulai di main reguler, usianya masih di 19 tahun lalu, gajinya masih kecil, sementara teman-temannya juga nggak ada yang bisa ngedukung dia gitu. Jadi gue nggak merasa lu fair. Jadi kalau lu bilang lawyer Garnacho salah. Kalau MU bisa beli satu pemain lagi yang memang kualitas kelas atas gitu ya di sayap kiri, ya go ahead Garnacho, tapi menurut gue tetap di keep sebagai pelapisnya, bukan dijual. Karena lu jual Garnacho paling 30-40, tapi udah lu nggak punya pelapis lagi. Pelapis itu siapa sih yang di sayap kiri? Dia akan bagus di tim lain gitu kan. Iya. bisa jadi begitu. Bisa jadi bagus di tim lain juga. Kalau gue sih tetap keep sih Garnacho. Gue tetap melihat ini pemain potensinya gede banget. Belum ke exploit 100% sama pelatih-pelatih yang megang dia, sama Ten Hag lah. Ya Ten Hag mungkin ngebuat dia dapat reguler dapat jam terbang karena kemampuan dia dalam break the line, dalam berani masuk kotak penalti di saat pemain MU lain gak ada yang bisa ngelakuin itu. Si Rashford gak bisa, ya Sancho bingung juga untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Walaupun decision makingnya waktu itu masih gue pertanyakan. Ini pemain masih raw banget. Masih mentah banget memang Garnacho. Sempat membaik decision makingnya, tapi di musim ini kok kayaknya dia agak balik lagi tuh Ji. Kemampuan dia untuk kapan ngoper, kapan nembak itu kok jadi gini lagi sih. Yang musim kemarinnya udah bagus. Kemarin lawan Wolves bahkan transisi blundernya kan gara-gara dia kan. Iya, kehilangan bola itu. Iya, dan ya gue rasa Amorim masih bisa lah untuk bisa ngehandle dia, untuk bisa balikin dia ke performance yang
lebih baik dibanding Iya. sekarang. Tapi memang menurut gue pelan-pelan ya, karena tahun lalu di bawah Ten Hag itu menurut gue terlalu cepet juga main sebanyak itu ya. Iya. Karena akhirnya pressure-nya jadi terlalu besar, bebannya terlalu besar. Lo nggak melihat ada apa ya? Ada pemain yang bisa menjadi level up atau modeling lo untuk dia gitu. Karena menurut gue kemarin gimana lo bisa step up your game ketika pemain-pemain temen lo juga blow on semua. Lo nggak punya pemain buat kompetisi, lo nggak punya pemain buat terinspirasi, lo nggak punya partner untuk benar-benar untuk bisa menjadi tim untuk mengangkat tim. Haaland tahun lalu juga mainnya biasa-biasa aja. Rashford juga tahun lalu hancur. Siapa lagi? Anthony ya emang nggak pernah bagus dari awal. Bruno sempat taruh sayap kiri, Casemiro sayap jelek juga musim lalu. nggak bagus. Iya, jadi susah lo untuk step up. Lo kalau bandingin pemain-pemain jelek, lihat Di Maria, lihat Depay, lihat siapa lagi yang kelihatannya secara nama udah excel duluan, tapi begitu di MU jelek juga gitu kan. Jadi gua nggak bisa Falcao menyalahkan Garnacho yang menurut gua secara gaji masih kecil, masih muda. Memang dia bukan material sebagai pemain utama untuk angkat MU, tapi menurut gue dia buat jadi pelapis untuk bisa menjadi dimentorin sama pemain yang lebih jago. Menurut gue masih punya chance. Onana mas terakhir. Onana kalau lo ngeliat blundernya dalam 2 corner terakhir agak susah ya mau dibilang. Buang udah. Mau dibilang blunder enggak Haji, masih banyak save-nya loh Ji. Buang udah. Kalau gue dulu sempat ngebelain dia karena gue merasa kalau lu ganti pelatih. Kalau bicara musim ini enggak dong, lo harus bilang dia save-nya Gue mendingan lo nyari kiper yang low profile kayak Sommer gitu lah. Ya walaupun Sommer sebenarnya bukan low profile juga, udah tua, udah jadi, tapi gue mendingan nyari yang kayak gini aja deh yang nggak begitu kelihatan kayak kiper Sporting gitu misalkan. Lo nggak terlalu high profile tapi lo bisa bekerja dengan skema lo dan nggak di expose gede-gedean kan. Terus Onana pasti Inter kan juga nggak profile. Tapi sebenarnya kalau ya kan ada juga mas potongan-potongan videonya yang sebenarnya banyak blunder kan, cuman bedanya backnya Inter udah jadi kan secara koordinasi, secara komposisi. Nah ketika backnya MU juga belum jadi secara harmonisasi, secara kohesinya, lu punya kiper yang juga nggak meyakinkan, ya gue nggak merasa itu membantu. Gue mendingan jual kalau lu bisa dapat 30-40 juta bagus, lu beli aja kiper-kiper yang kayak misalkan Villarnya Roma gitu, atau kiper Sporting, atau lu mau si siapa? Tapi kalau bukan Onana musim ini peringkat 18 kayaknya MU. Belum tentu mas. Tapi kan juga banyak blundernya yang menurut gue nggak setuju ya sama corner lawan yang mengakibatkan Onana. Tapi ya itu dari sisi Onana juga, lu harusnya lebih galak untuk jadi kiper, lu dorong lu bikin keributan dulu sebelum dimulai corner untuk menunjukkan ke wasit bahwa gue nggak nyaman posisi gue dihalangin sama pemain-pemain lawan. Iya. Nah itu menurut gue Onana terlalu lama. Itu mirip De Gea di awal-awal pindah ke MU. Corner juga jelek banget mas. Dia kayak nggak mau keluar dari sarangnya. Begitu keluar dari sarangnya jelek, blunder gitu, nggak dapat bolanya. Menurut gue kalau Onana bisa dijual, gue prefer jual Onana sih. Lu mendingan cari kiper yang lu nggak butuh nama besar, asal lu bisa bisa ngikutin skemanya Amorim aja sih. Kalau Onana mungkin di musim lalu tapi jangan pakai Bayindir anjing. Iya emangnya jelek juga. Sama gobloknya anjing. Onana di musim lalu mungkin kita ngelihat ini kiper yang emang salah MU ngambil dia di musim lalu karena jarak-jarak yang harusnya banyak banget dia bisa tepis itu kelihatan banget kok lu nggak nyampe sih. Lu kok positioning lo salah melulu gitu loh dalam anticipate. Tapi di musim ini jauh loh Ji kemajuan dia berapa tapi kan banyak. jauhnya dari yang benar-benar di bawah sini naik dikit mas. Itu yang kemarin yang dia kebobolan dari jarak jauh siapa? Yang nendang dari tengah tuh dia cuman diem doang. Itu kan belok. Ya tapi maksud gua dia udah gerak ke kanan duluan gitu. Buat apa lu aduh itu menurut gua newbie banget kesalahan jadi kiper. Gua aja mungkin gak akan separah itu walaupun kebobolan juga ya. Tapi gua gak akan selevel Onana. Gue mendingan cari kiper yang low profile deh, nggak usah nyari yang kayak dia deh. Udah cari yang lebih aman-aman aja. Mau balikin Henderson kayak yang lebih, walaupun nggak bisa main bola ya, nggak bisa megang bola dengan kakinya, nggak bisa ngasih passing. Tapi lo lebih butuh shot stopper ya? Iya, nggak, karena gue ngeliat passingnya dia pun nggak sebagus itu juga ternyata untuk bisa langsung bermain direct. Kadang-kadang bahkan ujung-ujungnya dikasih ke yang tengah-tengah lagi, ke Casemiro lah, ke De Ligt lah, ke Martinez lah, bukan dia juga yang ngasih passing. Dan ketika lo ngasih passing jauh juga, pemain-pemain lo belum sejago itu untuk bisa untuk bisa memenangkan bolanya di aerial duelnya. Mau itu Haaland, Zirkzee jangan harap bisa menangin duel udara. Garnacho apalagi, nggak mungkin lo ngarepin Garnacho menangin duel udara. Dia lo masih suka fight tapi dengan postur badannya susah. Lo lihat Liverpool bermain direct
semuanya bisa Semuanya menangin bisa. bola. First- Gakpo, Nunes walaupun tolol efektivitas First tapi touch-nya ya. bagus semua. Salah first touch-nya gila. Kayak gimana? Itu yang menurut gua percuma lo ngarepin kiper punya passing kayak gitu tapi depannya belum ada yang bisa. Jadi menurut gua kalau ada kemungkinan beli kiper lain, menurut gua orangnya jual sih. Lo keep Kalau gue keep ya. gue tetap keep. Oke, itu dia rapor-rapor main MU. Kalian setuju apa enggak? Kasih komentar di kolom komen. Dan ini akan menjadi akhir dari Offset 2 kali ini. Kita mengucapkan selamat tahun baru buat para offsiders yang ada. Semoga di tahun 2025 rezekinya makin lancar. Amin. Project-projectnya makin banyak. Amin. Yang masih sekolah, semoga apaan? Amin. Mau saya jawaban lo ya? Emang masih kurang gajinya? Yang masih sekolah semoga lulus dengan baik, mau itu yang masih SMA ataupun yang masih kuliah, yang udah jomblo skripsi. dapet cewek. Jomblo dapet cewek. Dan yang pastinya yang lagi punya banyak masalah, semua masalahnya cepat selesai di tahun 2025 ya. Amin. Terima kasih Mas Aryo sudah bergabung di episode 2 kali dan menutup tahun 2024 dengan sangat manis. Semoga kita ketemu lagi di tahun 2025 dengan karya-karya yang gak kalah menariknya. Sampai ketemu, bye bye, Happy New Year.